keluarga Pak Jokowi yang dikunjungi banyak orang tuh sebagai taman wisata. Itu artinya dilihat orang ya memang sebagai taman wisata. Bukan lagi sebagai akumulasi politik gitu loh. Itu yang saya sebut. Nah, sebagai taman wisata ya orang datang ke situ cuma kepentingannya tak selesai gitu loh. Jadi orang nggak melihat itu semacam kekuatan politik atau apa macam-macam dan sebagainya. Jadi yang disebut oleh Bima itu saya kira ada benarnya juga. Semata-mata wisata pada Wisata umumnya. aja. Jadi orang datang celang celik pulang. Cuma selesai. bedanya kalau lokasi wisata itu ada kartisnya, ini nggak ada. Nah, yang ada mungkin ada sebagian mungkin akan dapat ini dapat itu. Atau Fala Nggak ada. Iya, tiket. kalau nggak dapet gitu bang. Itu kan nggak dapet tiketnya tuh mau beli di mana gitu, udah dicari-cari di Traveloka, nggak ada. Kalau tiket nggak ada, tapi ada sebagian yang pulang itu bawa tiket justru. Ini tempat wisata yang baik banget ya berarti ya. Udah nggak ada pungli, udah pasti nggak ada pungli dong. Nggak mungkin ada pungli dong di situ kan bang. Iya benar. Ada yang kita dekati yang ada yang bawa tiket. Aduh. Tapi ini kan jadi fenomena menarik kan Bang. Ya kan. Mantan presiden Pak Jokowi rumahnya itu dikunjungin orang meskipun kata Abang betul-betul hanya wisata karena di sana orang hanya foto-foto. Bukan saya yang menyebutkan itu, yang menyebutkan itu adalah Wamen, Menteri Dalam Negeri kan. Semata-mata itu. Nah, saya melihat pernyataan beliau benar juga ya, bahwa itu memang tempat wisata. Nah, sebagai tempat wisata, orang datang ke situ itu ya cuma celak celik, foto di medsos macam-macam dan sebagainya. Tapi Abang melihat itu dimobilisasi atau alami sih? Itu yang saya kurang tahu persis. Itu yang kurang saya tahu persis, apakah itu dimobilisasi atau apa macam-macam dan sebagainya gitu. Tapi kalaupun tidak, ya itu taman wisata. yang jadi fenomena menarik itu kan biasanya kalau presiden itu kaitannya dengan kesejarahannya, seperti Museum Bung Karno, gitu kan. Kalau Gus Dur itu karena kewaliannya, orang berziarah ke sana, rame. Nah ini Pak Jokowi ini karena apanya, Bang? Aduh, Cak. Agak berat ya bang ya? Bukan. Napasnya bukan? Enggak. Iya berat, agak berat. Agak berat sedikit ya bang ya? Agak miris ya. Mirisnya itu gimana gitu. Ini kali kita lihat ya, pertama, seorang mantan presiden yang diperbincangkan oleh publik begitu luas, tapi hampir sisi negatifnya. Oh, iya. Kan? Bukan kayak misalkan prestasi pencapaian gitu ya bang ya? Iya. Karena kalau orang berbicara prestasinya, merujuknya yang bisik kan, IKN yang mandek, gitu loh kira-kira. Ini mandek, itu macam-macam. Nah, begitu persoalan fisik itu, ya yang namanya fisik ya dibangun selesai gitu. Tapi kan orang tidak membicarakan itu lagi, membicarakan soal bagaimana demokrasinya, bagaimana intinya macam-macam. Nah, setiap orang berbicara tentang kebebasan, demokrasi, peran serta TNI, macam-macam itu, nah, orang melibatkan beliau di dalam perbincangan itu dalam konteks yang negatif gitu loh. Dan sampai sekarang kan sampai ijazahnya tetap dipersoalkan. Iya, masih diperbincangkan juga keasliannya itu gimana gitu ya. Lepas dari soal apa namanya perdebatannya itu misalnya itu penting dan nggak penting macam-macam, tapi orang memperbincangkan itu aspek yang saya sebut sebagai negatifnya, soal keabsahan ijazah dan sebagainya. Iya benar. Tapi Cak, Bang nih saya kurang tahu nih kalau di negara lain itu sebenarnya ada nggak sih yang kayak gini, kayak misal di Amerika gitu. Ada nggak sih sebenarnya Barack Obama misalkan ngundang-ngundang misalkan mantan menterinya gitu, George Bush gitu dulu? Ya nggak dikenal ya. Oh, enggak, ya. Tapi ya setiap negara itu punya kultur sendiri-sendiri memang ya. Mungkin di kultur kita itu kan silaturahmi itu adalah bagian yang penting. Nah, cuman orang konteks silaturahmi ini kemudian dimaknai orang dalam konteks tertentu ada nuansa politiknya gitu. Kalah gitu. Ada beberapa menterinya Pak Prabowo silaturahmi ke Pak Jokowi justru ketika Pak Prabowo ke luar negeri. Iya. Itu kira-kira. Dan di sana mereka mengakui bos. Ini bos kita. Memanggil bos. Manggilnya bos. Manggil bos. Ya itu Bang, di situ. Ya itu dia. Ini aneh tapi nyata gitu. Aneh tapi nyata. Ini lagunya Rhoma Irama dong. Iya. Ini aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata ya. Nah, tapi ya saya melihat ya kunjungan beberapa menteri ke sana itu sebetulnya juga memberi sinyal yang mungkin agak muram di lingkaran istana gitu.
pasca pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Sedikit banyak ya konstelasi agak berubah nih. Kan nggak ada orang yang menduga bahwa Pak Prabowo sama Ibu Mega akan ketemu dalam suasana yang kayak begitu gitu. Saya tanya Cak misalnya, kalau Ibu Mega sama Pak Prabowo ketemu di rumah Ibu Mega, apa nggak kira-kira bayangan kita awalnya? Pasti yang kita bayangkan itu di tempat netral setidaknya. Kalau enggak ya Ibu Mega yang ke istana gitu. Kenyataannya kan sebaliknya kan. Prabowo yang Pak Prabowo yang ketemu Ibu Mega. Gitu. Itu artinya apa? Artinya kalau dulu kan itu kan pertemuan itu dua kali sebelumnya gagal kan. Ya. Sudah direncanakan sebelumnya. Ya, di bulan gagal, Oktober baru kejadian. Dan di akhir Januari mendekat Februari gitu. Nah, dalam kondisi kayak begitu, motivasi keduanya sering saya istilahkan itu 50-50. Ya kan, Ibu Mega 50 pengen ketemu, Pak Prabowo juga 50% pengen ketemu. Jadi ya ketemu nggak kira-kira begitulah ya. Tapi malam itu petanya beda, motivasinya beda. Pak Prabowo di angka 70, Ibu Mega di 30. Jadi motivasi lebih tinggi Pak Lebih Prabowo. tinggi di Pak Prabowo. Sehingga saking tingginya keinginan bertemu Ibu Mega itu, istilah saya itu Pak Prabowo nggak buat syarat-syarat administratif gitu loh. Pokoknya apa syaratnya? Ibu Mega kira-kira Ibu Mega mengatakan di rumah saya ya, oke. Itu yang kira-kira menurut Bang Ray yang membuat Jokowi beling satan. Ya tentu ada sinyal yang kuat ke sana kan, karena pertama kan menariknya itu karena Ibu Mega satu-satunya ketua umum partai politik yang didatangi oleh Pak Prabowo. Gitu. Pada saat Lebaran itu. Ya pada entah Lebaran momennya atau apa namanya itu kan soal momen aja tuh. Ya. Soal momen kan bisa dicari-cari. Gitu kalau ya. mantan presiden yang lain kan kayak Pak SBY kan datang. Waktu open Tapi house. saya juga bisa memahaminya karena nggak didatangi ya itu semuanya udah anak buahnya Pak Prabowo. Iya. Karena partainya ada dalam koalisi. Iya, gitu kan. Ada ketua umum di luar Pak Surya Paloh ya kan. Iya. Umumnya tuh semua sudah menjadi anak buahnya Pak Prabowo gitu. Jadi kita bisa memahami satu segi kenapa Pak Prabowo tidak mendatangi mereka. Karena ini semuanya anak buahnya, pembantunya gitu. Dan pendampingnya dalam mengelola pemerintahan ini gitu. Tapi meskipun begitu, kan ketika beliau datang ke Ibu Mega, ada sesuatu yang membuat suasana yang menyebabkan Pak Prabowo harus ketemu Ibu Mega gitu. Nah, kalau Abang baca nih, apa sih kira-kira motivasi menteri itu? Ke sana? Kalau latar belakangnya bisa jadi karena pertemuan Mega dengan Pak Prabowo. Tetapi apakah karena pertemuan itu lalu menteri-menteri itu terdorong ke sana? Atau ini sebenarnya terpisah, tidak ada kaitannya? Saya kira harus dimulai dari pertanyaan apa yang membuat Pak Prabowo merasa harus penting ketemu Ibu Mega gitu. Di sana akan dilihatkan. Tentu alasan mungkin yang bisa kita lihat faktor utama yang membuat Pak Prabowo itu ketemu Ibu Mega ekonomi ini kan. Ya. Ekonomi ini terasa makin berat lah. Ya. Kita tadi kita udah perbincangkan orang yang mudik nggak sebanyak yang tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin bayangan Pak Prabowo begini, ekonomi ini akan lebih sulit lagi kalau ditimpa krisis politik. Kan di mana-mana selalu begitu. Kalau ekonomi krisis, misalnya akan berlanjut ke krisis politiknya gitu. Nah, oleh karena itulah mungkin Pak Prabowo datang ke Ibu Mega untuk kira-kira membuat semacam kesepakatan atau komitmen lah. Apa itu? Ya ekonomi ini mungkin sulit diterima, tapi politiknya ya sama-sama kita bantulah gitu ya. Sama-sama kita punya komitmen lah 5 tahunan itu loh kira-kira aja. Jadi jangan ada suasana yang di tengah jalan yang membuat kita gonjang-ganjing lagi. Tapi kan yang aneh menterinya malah datang ke Jokowi. Nah ini akan ke sana, Cak. Nah mungkin Ibu Mega mengatakan ya seperti kita kenal Ibu Mega sangat konsen dengan konstitusi kan. Kalau soal itu saya akan setuju gitu lah kira-kira. Kira-kira Bu Mega ya udah aku bantulah. Kalau itu pokoknya 5 tahunan itu sebisa mungkin ya kita jagalah. Jadi nggak ada lagi cerita presiden di tengah jalan berhenti gitu loh kira-kira tuh 5 tahun. Waduh, langsung silakan Bang. Ini silakan. Tangan kiri, tangan kanan keselio.
Tangan kiri, tangan kanan nggak boleh tahu ya, Cak ya. Iya. Silakan. Kayak orang sedekah Bang. aja. Ya kan? Oh iya. Kalau sedekah tangan kanan yang ngasih. Silakan Bang. Ini sate paling enak di sini. Iya. Tapi ini porsi kok semakin berkurang. Seperti kondisi ekonomi negeri ini. Ini efisiensi. Ini menunjukkan bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik aja. Ya, dipotong-potong aja sekarang. Lontongnya kena efisiensi juga di Bang. Apa emang ya? Bukan sekedar jumlahnya, Bang. Tapi Ukurannya kecil nih. Ini betul-betul ekonomi sulit ini, Bang. ini mohon maaf nih kru, ini ayam kan ya, bener ya, ayam. Ayam kan ya, bukan, maksudnya takutnya diganti juga gitu dagingnya nih. Ini bukan kamuflase. Bukan. Ini Nah, beneran. kalau di Solo benar, itu, ya, Bang, aman, ada aman. namanya sate kere. Iya. Oh iya, Yang di sate bukan ayam, tapi tempe. Oh, Tempe rasa sate. Satenya orang kere. Itu sekarang di Solo. juga ada di Jakarta, Cak. Betul. Sate yang banyaknya setengah ini. Harganya juga setengah harga satu tusuk ini. Oh, gitu. Pagi-pagi itu banyak. Jadi dia kalau ini datangnya malam, yang itu datangnya pagi. Ya, tapi kalau kita pegang-pegang terus lama-lama dingin nih, Bang. Iya. Jadi bisa langsung disantap, bisa langsung disantap. Iya. Ini yang membuat kita selalu kangen datang ke sini nih. Itu dia, Bang. Sate terenak ya. Memang kalau makan sate sambil ngobrol sama Bang Ray nggak kerasa. Wah, enak. Toto habis aja gitu. Nggak kerasa. Nah ini, Bang, lanjut, Bang. Yang menteri tadi, Bang. Nah ini karena di kampung, Bang. Yo. Jadi udah terputus akses itu. Ya. Jadi aku ini, Bang, keterputusan akses saya itu mirip menteri yang tidak bisa mengakses Prabowo. Aduh. Mirip itu, Bang. Betul. Ada ini lapisan-lapisannya ya. Ini katanya Iya. menteri-menteri itu susah dapat akses ke Prabowo. Ada lapisan-lapisannya ya. Ini kan sama dengan aku yang tidak dapat akses apa-apa Ya, karena ada ya. di kampung Madura terpencil sono, Yang Bang. perlu dicari ini siapa yang selalu dengan Pak Joko, Nah, Pak itu Prabowo dia. ini. Itu juga aku cari, Bang, siapa yang butuh aksesku. Kira-kira begitu, Bang. Lanjut, Iya, Bang. iya. Jadi apa namanya tadi itu? Jadi kalau Ibu Mega soal itu sih, ya saya setuju. Kita punya komitmen 5 tahunan lah, sirkulatif gitu. Yang Ibu Mega nggak setuju kan kalau ada yang minta 3 periode ya kan? Ya, karena melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Karena konstitusinya belum diubah. Belum diubah. Belum diubah. Kalau diubah jadi juga. Kalau diubah Jadi jadi, juga, ya. berhasil juga itu. Kalau permintaannya sirkulatif 5 tahunan, Ibu Mega tentu setuju gitu. Nah, dalam konteks itulah mungkin ada perbincangan elemen teknisnya. Di elemen teknisnya itu mungkin salah satunya adalah mendorong Pak Prabowo untuk tampil sebagai Presiden Prabowo, bukan Presiden bayang-bayang Jokowi, kira-kira gitu loh. Seperti yang dibayangkan oleh orang selama ini. Gitu. Ya. Nah, kenapa Pak Prabowo penting tampil sebagai Pak Prabowo, bukan sebagai Presiden bayang-bayang Pak Jokowi? Karena makin ke sini kelihatan secara politik Pak Prabowo ini terbebani oleh problem politiknya Pak Jokowi. Kan sebetulnya kalau kita lihat akhir-akhir ini, di luar soal RUU TNI, beban politik Pak Prabowo itu sumbernya dari Pak Jokowi. Soal OSSI Arfi misalnya kan, adili Jokowi sekarang ijazah, kebebasan, ya kan, macam-macam dan sebagainya itu. Umumnya adalah perbincangan tentang Pak Jokowi yang sekarang menimpa kepada Pak Prabowo gitu. Nah sekarang kalau Pak Prabowo di ekonominya kurang mampu mengatasi misalnya begitu ya, lalu dibebankan juga kondisi politiknya, ya ketimpa dua-duanya. Nah dalam konteks itulah mungkin ya Pak Prabowo disarankan agar tampil sebagai Pak Prabowo. Dengan sendirinya kalau tampil sebagai Pak Prabowo, ya salah satu upaya menampilkan itu harus terjadi dejokowinisasi. Nah, pertanyaan saya kan belum jawab. Nah itu dia, kalau sudah sampai ke level dejokowinisasi, kan turunan dari itu adalah ya menteri-menteri yang dianggap selama ini dekat dengan Pak Jokowi, sebisa mungkin ya di-reshuffle. Itu salah satu turunannya gitu. Artinya begini loh, Bang, berarti menteri-menterinya itu nggak membaca situasi. Wong presidennya aja datang ke Bu Mega, kok malah menterinya datang ke Jokowi? Justru sebaliknya, Cak. Karena mereka baca kemungkinan terjadi apa yang disebut dengan dejokowinisasi itu. Jadi itu mereka artinya, bumbu ke Jokowi. betul, posisi mereka kan bisa terancam. Dan oleh karena itulah saat Prabowo pergi ke luar negeri,
terjadilah pertemuan menteri-menteri itu dengan Pak Jokowi. Ibaratnya ini kalau dalam bahasa politiknya konsolidasi. Konsolidasi. Itu kira-kira aja. Pak Jokowi, ini kan kemarin Pak Prabowo ketemu Bu Mega. Iya. Bu Mega itu kan musuh Anda. Kira-kira begitu. Iya. Ini POV loh Bang. Iya. Nah, ini iya. POV. Pak, karena saya ini pendukung setia Bapak, mumpung Pak Prabowo pergi ke luar negeri, saya minta fatwa pada Bapak. Ya. Apa yang harus saya lakukan? Karena Pak, kalau saya di reshuffle nanti Pak, ini agak repot juga Pak. Ya. Jadi bisakah Bapak kira-kira negosiasi dengan Prabowo supaya saya nggak di reshuffle? Apa kira-kira begitu? POV loh Bang ini. Iya, iya. Apa kira-kira begitu? Ya Bang? bisa Bang? begitu. Ya. Bisa model-model yang lain, bisa cara-cara yang lain dan sebagainya gitu loh, Cak. Tapi pada intinya itu ya silaturahmi itu mungkin di dalamnya adalah bagian dari konsolidasi itu. Makanya ketika mereka keluar dari situ, mereka menyebut, nih bos nih, ya kan? Gitu loh kira-kira itu. Tapi kan publik itu sekarang nih Bang, lalu ya iyalah ya, ya kan? Betul. Kita kan baca lah ya. Betul. Publik itu kan sekarang menilainya ada matahari kembar Bang. Nah, Ya, itu. Di dunia ini matahari dan Cuma, bulan sih, ya kan? Iya. Kalau teori yang diajarkan oleh dia Iya. nih guru fisika, coba kau jelaskan Kalau dulu di tuh. fisika Bang, Nah. ini kan matahari itu sebagai pusat tata surya Bang. Betul. Artinya planet itu mengelilingi matahari tuh. Kalau misalkan matahari ada dua Bang, Coba berarti kan dikatakan planet dulu, nanti bingung lupa juga tuh kan. Planet bingung juga tuh. Itu mau muterin yang mana sebenarnya nih? Akhirnya mungkin jadi ada yang muter ke matahari yang satu, ada yang muter ke matahari yang kedua gitu Bang. Nah, apakah situasi yang sekarang ini emang cocok dengan dibilang ada matahari kembar? Atau mungkin kalau misalkan nanti dejokowinisasi ini berhasil, berarti kita kembali ke tata surya yang mataharinya cuma satu. Itu yang dibiarkan oleh Pak Prabowo selama 6 bulan ini. Oke. Beliau membiarkan kelihatan ada dua matahari ini gitu loh. Matahari dirinya Oke. yang terlihat administratif dan matahari yang di belakangnya kelihatan bersinar gitu loh, Pak. Nah, menyadari itulah Pak Prabowo sekarang kira-kira mau tampil sebagai matahari tunggal. Oke. Nah, karena mau tampil sebagai matahari tunggal, ya tentu matahari yang selama ini kelihatan bersinar harus dikurangi sinarnya gitu. Sinarnya harus ke beliau gitu kan. Oke. Nah, salah satu upaya itu dejokowinisasi. Dengan datang ke Bu Mega. Salah satunya. Ya tentu. Salah satunya. Karena bagaimanapun kalau ada aspek yang memungkinkan ya terjadinya pergantian macam-macam itu kan pasti akan diiringi dengan keriuhan politik gitu. Dan disitulah mungkin Pak Prabowo mengatakan, oke, begini, tapi kita komitmen loh ya 5 tahun gitu. Sebab kenapa komitmen 5 tahun itu? Ya tentu beliau punya pengalaman 98. Mertuanya pernah berhenti sebagai presiden karena krisis ekonomi yang menjurus ke krisis politik gitu ya. Nah, yang kedua adalah, nah ini yang menjadi perdebatan kita secara konstitusi, kalau misalnya Pak Prabowo berhenti di tengah jalan, yang wakilnya yang naik. Betul. Gitu. Kalau misalnya loh ya, Iya, kita nggak iya. mengandai itu. Kalau wakilnya yang naik, itu artinya akan membuat bukan hanya Pak Prabowo kehilangan kekuasaan, tapi partainya juga mungkin akan jeblok. Karena bukan lagi Gerindra yang berkuasa, Cak. Itu dia Bang, saya malah melihatnya begitu. Jadi mereka ini, para menteri datang ke rumah Jokowi itu karena mereka mungkin menangkap fenomena bahwa Prabowo ini akan turun di tengah jalan. Karena banyak indikasi-indikasian, misalnya teman-teman masyarakat sipil itu kan keras banget nih, dipicu oleh undang-undang TNI. Ditimpa lagi dengan krisis ekonomi. Meskipun kita juga nggak paham sih, apakah itu bisa terjadi betul atau tidak. Yang mana ini, Cak? Yang turun di tengah jalan itu Ya. bisa terjadi betul atau tidak. Tetapi kalau kita lihat, bisa jadi latar belakangnya ke sana kali Bang. Nanti kalau Pak Prabowo turun di jalan, tengah jalan kan Fufu Fafa yang naik, ya kan, Gibran yang naik. Ini harus segera merapat ke Pak Jokowi dong biar aman. Gitu. Yang menteri-menteri ini biar aman. Kan dia juga begitu kan, Bang? Ya, itu bagian dari situ dengan sendirinya kan. Nah, saya tadi mengatakan begini, Cak ya. Oh, Pak Prabowo, maka oleh karena itulah beliau langsung datang ke Ibu Mega.
untuk mengatakan kita komitmen loh ya Bu Mega 5 tahun lah, kira-kira begitu tuh. Sebab boleh jadi secara politik beliau udah menangkap nih, kan ini masalah politiknya bukan di saya nih. Masalah politiknya itu masih masa lalu nih. Ijazah lah, OCCRP lah, soal demokrasi lah, pemberantasan korupsi lah. Kalau di era beliau pemberantasan korupsi ini lumayan kan, meskipun yang melakukannya itu lah kejaksaan bukan KPK gitu. Sementara KPK-nya itu saya sebut seperti KPK Mulyono gitu. Kayaknya yang di berantas KPK yang kecil-kecil juga kecil-kecil gitu kan di luar gitu. kekuasaan. Malah di luar. Iya. Yang kencang itu kan cuma ngejar Hasto gitu. Iya. Benar. Gitu. Jadi nah, oleh karena itu harus dikurangi beban ini. Nah, salah satu menguranginya itu kan publik ini kelihatan ingin tampil, Pak Prabowo itu ingin tampil sebagai Prabowo, bukan sebagai presiden bayang-bayang gitu. Nah di situ mungkin akan diperlihatkan nanti dalam ke depan, kita nggak tahu persisnya juga sih, bahwa beliau bisa loh berbeda dengan Pak Jokowi. Dan intensitas pertemuan dengan Pak Jokowi kan sekarang mulai berkurang. Dan yang menariknya itu adalah dalam beberapa bulan terakhir ini, wakil presiden hampir tidak kelihatan bersamaan dengan presiden. Betul. Jadi ada semacam penyempitan peran wakil presiden dalam beberapa kegiatan presidenan itu. Sehingga karena kelihatan nggak ada penyempitan itu, aktivitas wakil presiden sekarang, datanglah yang nggak diduga-duga kan, datang ke sekolah liatin rambut gondrong. Iya. Bahkan bagi-bagi skincare, Cak. Iya gitu. Maksudnya sales kalah sibuk, Cak, sekarang sama wapres kita ini, Cak. Padahal Pak Pres ini kan sama orang-orang itu kan diminta untuk datang ke kampus. Sekalinya datang kampusnya belum jadi. Datangnya ke sekolahan mulu, ke SMA. Sekalinya datang begitu. Nah, di situ ininya kelihatan wapresnya kita ini gitu. Karena kan mestinya wapres itu kalau sesuai dengan draft undang-undang Jakarta yang lama draftnya tapi bukan yang disahkan itu, aglomerasi itu kan diketuai oleh wakil presiden. Ya, aglomerasi. Ya. Nah, sampai sekarang ya kan belum ada perintah dari Pak Prabowo untuk menunjuk siapa yang nanganin kawasan kota berikat ini gitu loh. Belum sampai sekarang tuh. Jadi ya Jakarta, Banten, Jawa Barat ya belum terlihat dalam satu ikatan nih. Yang semestinya menurut desain pikirannya itu adalah dalam satu kota berikat ya, kota yang saling terhubung. Kota yang menunjang aktivitas Jakarta sebagai kota bisnis gitu. Karena bukan lagi daerah ibu kota gitu kan. Nah, itu yang kita lihat sekarang ini. Nah, itu semua tentu dibaca juga oleh Pak Jokowi. Ya, dan oleh karena itu ya, di satu segi ya mungkin beliau sedang melakukan yang kita sebut tadi ya, konsolidasi sana sini juga dan sebagainya itu. Untuk mengantisipasi kalau Pak Prabowo turun tengah jalan. Ya, boleh jadi termasuk mengantisipasi penyempitan peranan itu. Loh, kalau nggak dikasih peranannya gimana dong, Cak, 2029? Saingannya makin banyak. Iya sih. Iya dong. Kan tanpa PT. Nah, tanpa presidential threshold. Iya, kan? Iya. Sementara ya tidak bisa tidak ya wajah Gibran itu nggak kelihatan. Yang kelihatan itu tetap wajahnya Pak Jokowi gitu. Nah, kalau tidak ada peran yang dilakukan oleh Gibran, gimana nanti tanda kutip ya mendorongnya untuk maju lagi? Enggak, Bang, gini loh, Bang. Ini saya ini berbicara psikologinya ya. Kok bisa ya Pak Jokowi itu di tengah-tengah situasi seperti ini gitu ya, Prabowo sedang berjibaku memperbaiki kondisi bangsa ini, ekonomi, politik dan lain sebagainya, tapi dia itu masih selalu ingin tampil mengambil peran, menerima silaturahim, ini itu segala macam, menteri lah terutama. Kalau orang berkunjung seperti kata Abang tadi kan, itu kan soal orang wisata aja. Apalagi mereka keluar di statement di wartawannya bilang konsultasi, gitu. Nah, kenapa sih kemudian kok Pak Jokowi ini tidak menutup aja, jangan ke aku lah, sekarang kan presidennya sana. Kok
kok nggak muncul statement seperti itu. Jadi ada kesan menyengaja gitu loh Bang. Apa sih sebetulnya yang ada dalam benaknya Pak Jokowi kalau dalam analisa Abang tuh? Kan dalam beberapa kesempatan saya sering kali menyebutkan kalau dilihat Pak Jokowi itu memang bajunya 150.000, celana 300.000. Mirip ini loh, ini 200 loh Bang. Stiker zaman dulu tuh ya Bang ya, ada tuh. Sepatu mungkin harga 500.000. Iya, kurang lebih di badan beliau itu cuma berapa? 1.500.000. Jam tangan nggak pakai. Yang nggak pakai. Copot dulu. Dia kalau lihat tampilan Kacamata begitu, pecah. Kacamata pecah, benar nggak bisa beli lagi katanya. kacamata pecah malah jadi obat. Minusnya hilang. Bisa begitu ya, ajaib juga ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu, ya kan Pak Jokowi itu kita lihat orangnya sederhana. Betul. Tapi yang nggak bisa diukur dari Pak Jokowi itu ambisi berkuasanya. Nah, jadi kalau Cak tadi mengatakan kok begini, itu yang nggak bisa diukur dari Pak Jokowi. Kalau kita bisa ngukur bahwa Pak Jokowi itu tidak punya ambisi yang berlebihan, satu, isu 3 periode itu dia larang tegas tuh. Alih-alih dilarang, tiba-tiba 3 ketua umum malah mengatakan setuju-setuju aja setelah bertemu beliau. Kan masih ingat kan, Cak? Keluar dari istana tiba-tiba Cak Imin mengatakan ya setuju aja. Airlangga mengatakan, kemudian ketua PAN saat itu Pak Zulkifli juga mengatakan yang sama. Habis itu anaknya muncul sebagai calon wakil presiden. Se-Indonesia geger. Tapi beliau tetap aja maju. Tidak ada masalah. Artinya Pak Jokowi itu ambisi kekuasaannya itu nggak hilang-hilang ya? Kan dari situ aja udah ketahuan kan. Itu yang saya sebut. Jadi bajunya kita bisa ukur sederhana. Tapi hasrat berkuasanya Di atas sederhana. wah, nggak terukur, Cak. Kirain di atas sederhana Bang. Pagi sore kali ya. Pagi sore. Atas sederhana pagi sore sih. Lebih enak, lebih enak. Ada Garuda. Iya. Oh, itu lebih enak lagi. Nggak terukur. Iya, Jadi gitu. kalau beliau sekarang ini masih berkesan ya ngumpulin sana ngumpulin itu ya bagian dari yang disebut dengan bergen itu. Dia ingin tunjukkan, Iya. saya ini masih berkuasa. Iya. Itu menteri-menterimu datang ke aku. Datang. Kira-kira begitu. Padahal ya? kalau kata Wamen ya itu wisata aja. Bahkan bukan cuma menteri loh Bang ya. Maksudnya yang mungkin saya jadi perhatian juga, Cak, ada Hercules juga datang. Lah iya, Kalau iya. Pak Jokowi itu apakah jadi salah satu manuver juga, karena kan mungkin bukan dari jabatan politik yang formal begitu Ya. Bang. Nah itu salah satu manuver dari Pak Jokowi juga, atau mungkin Kita nggak tahu. Tapi sebetulnya kalau yang kedua yang saya mau katakan begini, kalau beliau mengerti etik politik, kan beliau nggak membiarkan anaknya jadi wakil presiden. Jadi pernyataan Cak Imam tadi itu misalnya kok beliau nggak mengatakan lebih baik jangan ke saya aja dulu gitu. Ya kalau beliau mengerti yang begituan tuh kan anaknya nggak jadi wakil presiden. Beliau nggak akan dorong anaknya jadi wakil presiden. Skala dia jadi berkuasa loh ya. Kecuali setelah berkuasa itu orang nggak melihatnya apa yang disebut dengan dinasti politik. Jadi yang sangat makro saja, besar sekali impact-nya itu, beliau abai, apalagi urusan soal orang mau silaturahim masa kami tolak. Nggak bisa kita tolak, ya kan itu kan budaya kita, kultur kita, apalah macam-macam dan sebagainya. Nah itu soal standar yang sebenarnya etik itu. Jadi beliau ya kalau standar moral itu tinggi, beliau mengatakan jangan ke saya dulu. Ini orang ribut nih soal 2 bintang katanya, 2 matahari dan sebagainya. Dia harus jaga. Nyatanya belum lagi loh Cak itu masih sering kunjungan ke daerah ini, ke daerah itu dan sebagainya. iya benar-benar. Nah ini kan memang kalau saya ngerunut dari apa yang dikatakan Bang Rai tadi, berarti kan memang ada indikasi Pak Prabowo ini ingin tampil sebagai dirinya. Saya Prabowo, tidak ada matahari kembar, mataharinya saya tunggal, kan gitu Bang. Menghadapi situasi politik ekonomi yang agak carut marut ini, lalu dia membangun kekuatan baru dengan Bu Mega. Kira-kira begitu kan Bang ya? Enggak, dia enggak membangun kekuatan baru. Mencari tambahan kekuatan. Bukan, ya? lebih pada mencari kesepakatan aja. Mencari kesepakatan. Ya, Oke jadi lah. Bu Mega tetap di luar nggak apa-apa.
nggak perlu bantu saya, tapi kita komitmen loh Ibu Mega 5 tahun itu kita jaga. Kira-kira gitu loh. Kira-kira begitu, Iya. oke. Yang berikutnya, Pak Prabowo mengakui kalau komunikasi dia amburadul, jelek. Kan ada statementnya beliau di media. Ya. Maka kemudian semuanya dia mau perbaikin. Ya. Itu. Nah, ini kan mungkin bisa jadi seperti yang Bang Ray katakan tadi, dalam rangka untuk membangun citra dirinya, saya adalah Prabowo yang ingin memperbaiki bangsa ini. Nah, gitu. Saya dengar terakhir ini kan katanya Hasan Nasbi juga di backup oleh Pak Mensesnek. Ya kan? Iya, padahal sebagai statementnya jubir. udah parah banget gitu. Nah, gitu. Kenapa belum turun juga ya? Itu abang juga melihat seperti itu apa enggak sih? Yang mana ini, Cak? Yang ini, yang apa upaya-upaya Prabowo sampai kemudian memperbaiki komunikasi segala macam itu yang ke sana. Makanya kan salah satunya yang saya sebut tadi itu untuk mempertegas kelihatan beliau ini sedang muncul sebagai dirinya, bukan presiden bayang-bayang gitu, melakukan dejokoinisasi itu. Mungkin akan mereshuffle, mungkin tidak semua ya. 1-2 itu, tapi secara simbolik orang mengerti terjadi apa yang disebut dengan dejokoinisasi gitu. Ada yang Cak Imam tadi kelupaan, sejauh ini persoalan politik yang menimpa Pak Prabowo di luar RUU TNI itu umumnya adalah persoalan politik yang ditimbulkan oleh Pak Jokowi, itu menurut saya. Dan beliau mungkin akan, meskipun mungkin nggak akan masuk ke isu itu, dia mengatakan saya nggak ikut-ikutan di situ. Soal kebebasan pers, kebebasan berbicara, ya, demokrasi yang menurun, pemberantasan korupsi, KPK yang begitu-begitu dan sebagainya itu gitu ya. Itu kan semuanya merujuknya kepada Pak Jokowi gitu, bukan merujuknya kepada Pak Prabowo, tapi itu jadi beban Pak Prabowo secara politik karena beliau dianggap itu tadi bayang-bayang dari mantan Presiden Jokowi. Gitu. Makanya waktu itu dulu kita pernah bicara jangan-jangan Pak Prabowo ini menjadi pemerintahan cuci piring ya. Nah iya, nah iya itu dia. Kalau saya sih saat gak ada Rusdi sekarang ini dia yang cuci piring. Mas cuci piring beneran kalau Mas Rusdi sih. Bukan aku enggak. Cuci piring. Bersih tangan. Bersih. Nah, itu yang dialami oleh Pak Prabowo sekarang. Maka pertemuan itu menjadi ya pertemuan yang sebetulnya penting ya bagi kedua belah pihak. Istilah saya itu Ibu Mega sih dapat 7, Pak Prabowo dapat 3, tapi meskipun 3 daging semua gitu. Tapi Bang, kalau analisisnya seperti abang, misalnya teman-teman yang di luar di koalisi masyarakat sipil, kalau misalnya analisisnya seperti abang semua, abang kan di situ juga lah, berada di kelompok teman-teman masyarakat sipil ini kan. Kalau analisis seperti itu, kenapa mereka kok masih ribut demo ini, mendemo Prabowo gini itu segala macam, bicara mau menurunkan Prabowo segala macam? Kan Prabowo ini sudah beritikat baik untuk memperbaiki bangsa ini. Iya kan kita ini sudah terlalu umum melihat iktikat. Nggak ada pernyataan dari pimpinan politik kita khususnya pasca reformasi ini yang nggak elok semua pernyataan itu kan. Kita bisa bayangkan untuk mendorong seorang anak presiden jadi wakil presiden pun dasarnya itu elok banget. Iya. Demi stabilitas lah ya kan, demi ini macam-macam elok semua. Nah, itu kelebihan dari ya para politisi kita. Ya, apa yang keluar dari mereka selalu nasihat-nasihat yang sangat baik yang di lapangannya nggak kita temukan apa yang mereka nasihati itu untuk dilaksanakan gitu. Jadi benar masih seperti yang abang katakan dulu dong kalau begitu. Pak Prabowo ini masih omon-omon. Oh iya. Kan? Kalau ke Pak Prabowo ini lebih karena aspek ekonominya aja. Jadi misalnya soal PHK, orang mempertanyakannya. Janjinya 19 juta, ini malah udah hampir 1 juta mungkin yang di PHK. Mungkin gitu loh kira-kira ya. Jadi lebih pada aspek ekonomi, orang sekarang mempertanyakan kinerja Pak Prabowo. Belum menyangkut ke aspek politiknya gitu. Nah kalau di luar RUU TNI, kalau RUU TNI masuk tuh ya soal politiknya gitu. Tapi kalau beban politik Pak Prabowo itu timbulnya justru dari Pak Jokowi. Gitu. Nah orang kalau misalnya ada yang mengatakan turunkan Pak Prabowo misalnya itu aspeknya bukan politik gitu loh, ekonomi. Dolar yang naik lah, inilah PHK gitu kan, usaha yang susah, ini macam-macam dan seterusnya. Lebih ke sana ya? Lebih ke sana, lebih aspek ekonominya.
Mungkin karena itulah kemudian Pak Prabowo mendatangi Bu Mega. Ya kan, ini kalau di ekonomi ini kita agak sulit nih gitu kira-kira. Oleh karena itu kita punya, ayo dong berkomitmen 5 tahun. Nggak perlu Ibu Mega masuk ke saya gitu ya. Di luar aja nggak apa-apa, kritis macam-macam. Tapi kita punya komitmen 5 tahun tuh harus sirkulatif gitu. Nah, Ibu Mega tentu seperti yang kita jelaskan tadi, setuju. Tapi bayangan saya juga, Ibu Mega mungkin menyetujui itu, karena 2029 itu Pak Prabowo sedang nyari pasangan juga. Saya kira pasangan yang sekarang mungkin udah susah lah ya. Karena saya juga menyebut itu, Ibu Mega masa depannya Pak Prabowo, sementara Pak Jokowi adalah masa lalunya gitu. Nah, sebagai masa depan, mungkin Pak Prabowo sedang mengincar Puan sebagai calon wakilnya. Di luar nama yang lain. Dan peluang itu bisa juga dilihat oleh PDI Perjuangan juga. Gitu. Makanya kan inisiasi pertemuan ini dan benar terjadi, bukan lagi DPP, tapi Puan pribadi. Ya, bersama dengan Dasko. Dasko. Kejadianlah. Dua sebelumnya banyak dibicarakan oleh DPP, di pihak Gerindra, diwakili oleh Ahmad Muzani. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau dilihat dan pernyataan Puan yang terakhir kemarin itu menyebut nggak ada itu 2 bintang, ada 2 matahari, ya kan? Pak Prabowo presiden kita. Nah, ya itu mungkin. Itu artinya sudah buat koridor. Gitu kira-kira Bang ya? Itu udah buat koridor. Iya, udah. Inilah gitu, tetap di luar tapi ya sirkulasi 5 tahun. Nah, sekarang gini Bang, kalau Pak Prabowo turun di tengah jalan, secara konstitusi Gibran naik. Tetapi perbincangan di luar Bang yang saya dengar dari orang-orang makan di warung ini Bang ya, turunkan dua-duanya. Ya, iya. Turunkan dua-duanya. Iya. Tapi bagaimana caranya turunkan dua-duanya itu Bang? Apakah memungkinkan bangsa ini kemudian melakukan pemilu lagi seperti zaman reformasi setelah pemilu 97, 99 pemilu lagi? Ya. Memungkinkan nggak Bang seperti itu Bang? Sebagai aktivis pemilu nih Abang nih. Enggak, kalau soal solusinya banyak, Cak. Ya, cuma kan kita melihatnya mana yang mau dipilih. Pertama tentu dua-duanya turun. Ya. Itu artinya kalau dua-duanya turun, ada presidium kan? Ya, triumvirat. Triumvirat. Nah, kalau tidak salah satu di antara keduanya. Nah, pilihannya seperti terjadi di zamannya Pak Habibie. Dihitung tetap 5 tahun atau dihitung sebagai presiden transisional, yang tugasnya itu adalah menyiapkan pelaksanaan pemilu berikutnya dalam jangka misalnya setahun atau 1,5 tahun setelah yang bersangkutan diangkat. Banyak sekali solusinya. Artinya tetap ada pemilu di dalam 2 kali pemilu di dalam 5 tahun ya, itu. Nggak ada caranya yang mengatasinya kecuali dengan pemilu. Harus pemilu itu. Cuma pemilu yang tetap 5 tahun atau pemilu yang dipercepat gitu. Itu aja gitu. Nah, kalau misalnya ya salah satu di antara keduanya itu mangkat gitu. Nah, cuman kalau lihat aspirasinya, ya memang pengennya 2 gitu. Itu dia, orang makan di sini ngomong begitu 2. Turunkan dua-duanya katanya begitu sih. Ini kan namanya aspirasinya orang pinggir jalan. Ya. Kadang-kadang tuh tidak ada gunanya. Ya. Itu, tidak ada gunanya. Saya bisa memahami itu, Cak. Dan gimana? Nggak usah jauh-jauh lah kita bawa misalnya ke Hatta gitu, yang namanya dipampang di universitas besar di Belanda begitu ya, yang dihormati oleh universitas itu sebagai salah satu alumni kebanggaan mereka gitu. Kita bandingkan saja dengan wapres-wapres sebelumnya. Kalau misalnya Trump membuat kebijakan menaikkan tarif impor, kan ada mantan wakil presiden yang ngitung-ngitung loh, tek gitu kan. Oh, nggak terlalu signifikan kok impact-nya ke kita, kata beliau. Nih, wah pres kita ngapain? Gitu. Nah itu dah skincare lah ya kan. Lalu cukur. Betul. Nah lalu dia jadi presiden gitu. Benar. Itu semua di luar imajinasi orang. Iya, tugas guru-guru di sekolah seperti saya ini juga diambil Bang, jadi gitu. Malah tugas wakil presidennya malah yang mana ya sebenarnya yang dilakukan gitu. Kan kita udah ingatkan dari dahulu kan saya. Ya, sekarang ya mau tidak mau ya kita hadapi. Kita udah ingatkan. Orang ini belum sampai ke level yang itu. Dalam dunia ini semuanya harus bertahap lah dan sebagainya. Tapi kan saat itu terpesona dengan oke gas. Kan sekarang kelihatan. Prabowo ini kan aku selalu tanya sih ke abang atau ke tamu-tamu yang datang ke sini. Itu
sebetulnya komitmen penegakan hukum, pemberantasan korupsi Pak Prabowo itu serius apa enggak sih gitu loh. Karena apa Bang? Kan banyak yang nggak selesai juga kasusnya itu. Ya. Ini serius apa enggak atau hanya sekedar ini apa lip service atau Prabowo lip service, atau bisa jadi karena ya Pak Prabowo sekedar ingin memenuhi keinginan publik gitu. Lalu karena ini rame tentang ini lalu diangkat, setelah itu selesai ditutup lagi dengan yang lainnya kayak gitu. Kan banyak banget yang nggak selesai Bang. Ya. Atau jangan-jangan memang Pak Prabowo itu punya komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi, tetapi aparatusnya ini tidak siap untuk menuntaskan. Gimana nih Bang sebetulnya kalau Abang baca Bang? Saya kira dalam konteks yang sangat-sangat serius itu enggak juga Cak. Itu. Tetapi ya saya tetap memberi apresiasi lah ya terhadap semua yang terjadi di luar kinerja KPK kan kira-kira gitu ya Cak ya. Nah misalnya kasus pagar bambu lah kan cuma kepala desa itu dia baru level itu. Pada level itu kan lalu apa aja macam-macam lah kita lihat sekarang ini yang terjadi gitu. Pertamina hanya 9 orang saja. Masih 9 orang itu. Kemarin ada 3 hakim ya yang dicekok oleh kejaksaan. Nah, dan belum kelihatan peran KPK yang signifikan di eranya Pak Prabowo ini gitu. Nah, jadi tapi boleh jadi peristiwa demi peristiwa ini terjadi disebabkan oleh upaya untuk misalnya ya, membuktikan bahwa ada komitmen yang kuat dari Pak Prabowo untuk memberantas korupsi. Tapi pada level yang kita sebutkan itu tadi gitu loh, Cak. Nah, publik kita pada tingkat tertentu sudah merasa bahwa itu pun udah hebat gitu loh, Cak. Sudah puas. Gitu. Atau mungkin bagi publik yang begitu-begitu itu tidak masuk ke ranahnya. Yang penting ekonomi baik. Ada juga yang begitu. Sebab sebetulnya kalau isu korupsi ini boleh disebut isu yang dipahami oleh orang tetapi tidak diimani. Misalnya, saya sebelum ke sini ada kebetulan kawan media yang nanya saya gitu, mengapa sih setiap tahun remisi terhadap napi itu disamaratakan? Yang koruptor dapat, yang ini dapat. Nah, alasannya karena keadilan gitu kan. Nah, saya jawab, itu sebetulnya kan memberi gambaran kepada kita bahwa korupsi itu sebagai extraordinary crime itu hanya di diskusi kita gitu, bukan di tindakan gitu. Sebab kalau kita berbicara keadilan, ya jelas itu nggak adil. Mana koruptor, ya kan, yang merugikan bangsa dan negara dapat remisi dengan pencuri ayam? Kan bagi pencuri ayam itu nggak adil. Gitu. Saya cuma nyuri ayam. Artinya koruptor tidak perlu remisi ya. Itu maksud saya. Kalau mau berbicara soal keadilan, bukan berarti si maling ayam dapat, harus si dapat. koruptor Iya, maksudnya dua-duanya. Ini nggak dapat karena juga. Anda merugikan bangsa dan negara. Lah dia itu kan kejahatan kecil. Layak dia dapat itu, apalagi dia berkelakuan baik di penjara. Yang dirugikan juga bukan bangsa dan negara ini. Remisi dan 2/3 kan Bang, Nah, dijalaninya. itu dia. Dan itu jelas tidak adil. Padahal kita udah menyebut ini extraordinary crime. Kalau ya extraordinary crime diperberat, bukan diperingan gitu. Dengan asumsi supaya keadilan. Kalau si maling ayam dapat, ya si koruptor juga dapat. Ya bagi maling ayam itu ya jelas nggak adil. Gitu. Mungkin karena itu ya koruptor itu enak aja ya. Itu dia. Karena kan saya mengistilahkan, kan pernah ditanya oleh Pak Sudirman Said, ini negara apa? Saya menjawabnya, ini negara yang memuliakan para koruptor. Gimana nggak mulia? Di penjara mereka beda. Ya kalau ada hengki-pengkinya, dia dapat fasilitas macam-macam dan sebagainya. Kalau itu saya nggak tahu Bang, belum pernah kebagian sih. Jangan, Cak. Ya, waduh. Beberapa cerita yang kita udah lihat kan, Cak. Nah, yang kedua, pulang dari sana itu, ya mereka tetap terhormat di mata masyarakat. Iya, Sebagian kembali lagi jadi bahkan anggota DPR. kembali lagi menjabat Macam-macam dan sebagainya. Gimana? Ini nggak memuliakan. Termasuk di dalamnya remisi. Masa urusan soal remisi tiba-tiba maling ayam dengan koruptor bisa main gitu loh kira-kira tuh. Hukumannya rendah-rendah. Pakai remisi dijalani pula 2/3. Yang tadi Cak, pakai alasan yang sangat ideal itu, keadilan.
Kemanusiaan. Kemanusiaan. Adil. Jadi koruptor itu harus diperlakukan adil. Meskipun kepada para maling ayam. Nah ini Bang yang terakhir Bang ya. Saya itu penasaran banget, udah lama pengen ketemu Bang Ray ini. Bang Ray kesini waktu itu pas tengah puasa ya? Iya. Ya kan? Iya. Kan? Awal puasa malah aja. Awal puasa kan? Iya. Itu sudah akhir Ramadan Bang. Sudah habis Ramadan ya. Sudah mau bulan Dhul Hijjah nih. Enggak deh, pas awalnya belum habis. Iya. Mau ke haji kita memang. Iya, saya kan, biasanya kalau haji Cak Imam banyak kesibukan. Ini saya berharap aja sih Bang, mudah-mudahan ya petugas-petugas haji itu nanti sewa order saya buat kan kemarin ada juga Bang yang dari Indonesia dikirim ke sana. Oh gitu? Iya, kalau nggak salah tuh Wong Solo atau siapa gitu. Oh gitu? Iya, dia cateringnya dia itu, warungnya dia itu, dia kirim catering ke sana. Oke. Itu sekian juta paket untuk masakan Indonesia. Saya berdoa sih Bang, mudah-mudahan sate. Nggak usah sekian juta paket gitu. Tapi ini pasti didesain loh, Cak. Misalnya udah dibuat begini, tahan 3 hari gitu. Oh, bisa Bang? Bisa kan? Ini tahan berminggu-minggu. Itu udah emang beku sih itu. udah puluhan tahun jadi itu. Bisa. Sudah ada buktinya nih. Iya. Contohnya nih. Iya. Bisa tuh Bang, tapi jangan dimakan Bang. Enggak, maksud saya langsung siap saji makan. Oh bisa Bang, bisa. Jadi karena kan kalau ikan makanan haji itu katanya itu kan udah. Ya, sudah dikemas sedemikian rupa. Sate bisa Bang, yang penting ordernya datang. Kalau order datang bisa tidak. Tapi Cak nggak khawatir. Apa itu kan katanya MBG ada juga yang belum dapat. Wah, aduh itu Cak. Gimana Cak kalau misalkan di nanti bayarnya? Kan nggak enak juga tuh Cak. Loh kalau kita tuh cash and carry. Oh cash and carry langsung ya. Kalau entar nggak mau. Kalau tidak cash kita tidak carry. Tapi Cak kalau misalkan tahun ini pergi ke haji kira-kira mau transportasinya apa mau pakai sepeda apa pakai motor apa jalan kaki kan lagi pada trending tuh. Enggak. Satenya aja. Gerobaknya. Oh, gerobaknya aja. Pesawat. Oh, gitu. Ya kan? Sama gitu. Yang penting untungnya di sana kita buka juga lapak sate demokrasi. Ajak lagi Bang Ray kan? Itu dia. Gitu. Nah, ini Bang, terakhir nih Bang yang saya tanyakan. Pak Prabowo ini ada peningkatan sih menurut saya, mau dialog dengan Pemret. Ya. Meskipun terbatas sih, kemudian memunculkan, loh kok hanya 5 media, kok yang lain nggak diajak? Ya nantilah, kan bilang begitu. Itu kalau Abang melihat fenomena apa nih Bang? Kan kita asumsikan selama ini Pak Prabowo itu kan nggak mau dialog. Ya. Bahkan akses dari bawah ke Pak Prabowo ini kan, orang bilang katanya tertutup akses itu. Nah ini kok Pak Prabowo tiba-tiba undang Pemret, berdialog dengan Najwa dan segala macam. Lalu setelah itu ada dia juga mau ngundang dialog Rocky Gerung katanya kan? Aktivis lah. Para aktivis kayak gitu. Kalau Abang lihat ini fenomena apa sih Bang? Apa bagian dari rangkaian tadi itu Bang? Dalam rangka memperbaiki dirinya itu Bang? Jadi itu bagian rangkaian itu, rangkaian untuk mendialogkan, oke, ekonomi ini mungkin akan sulit, tapi kita yuk dong berkomitmen untuk 5 tahunan. Saya kira kekhawatiran yang utama dari Pak Prabowo itu adalah ini nggak sampai 5 tahun itu gitu loh, Cak. Kalau kan beliau tuh, ya saya nggak tahu persisnya, tapi kan beliau punya pengalaman dulu pernah di dalam kekuasaan yang dijatuhkan di tengah jalan, Cak. Ya. Nah, aku lihat di dialognya yang beredar di media sosial itu kan agak kaget-kaget gitu sih Pak Prabowo, seperti orang nggak siap bahannya gitu Bang. Tapi kan bukan nggak siap, Gimana, tapi kan seperti Cak tadi bilang, beliau ini inputnya terbatas. Cuma 1 atau 2 pintu gitu loh. Nanti ada yang sengaja di sekitar istana yang menyembunyikan tuh Bang. Ya kan? Itu dia. Mestinya ya orang difungsikan. Dugaan dugaan. Ya. Bukan menuduh dugaan. Dugaannya berarti gitu kalau memang itu. Iya, mesti harus diperbanyak. Inputnya harus diperbanyak ke beliau. Saya lihat kaget gimana gitu. Nah itu kan mestinya fungsinya itu adalah KSP ya kan. Fungsinya ini yang memberi input ke beliau dengan jubir dan sebagainya. Mas Hasan Nasrallah gitu. Ya, nah ini jubir malah ngajak debat. Ngajak dialog. Bukan monolog. Iya. Jubir kan monolog. Saya pernah punya pengalaman dengan jubir ya, Cak. Ya. Waktu periode keduanya Pak SBY. Kan saat itu kita buat gerakan namanya 9 kebohongan Pak SBY kan. Jadi semua hampir tokoh-tokoh agama terlibat di dalam tuh.
Yang menarik bagi kita adalah setiap kita mau ada acara, dialog apa-apa, itu jubirnya datang dan diam. Jubirnya datang aja diam. Ketika dia minta berbicara, beliau mengatakan, saya hanya ingin mendengar. Nggak ingin membantah macam-macam dan sebagainya. Itu saya catat, saya akan masukkan kemana. Lalu apa yang terjadi? Ya forum itu call-nya 9, turun jadi 7 gitu loh. Karena gimana kita berbicara kencang-kencang di depan orang yang cuma dia datang, ya kan, mendengar gitu. Dan tidak ada respon. Nggak direspon, dia cuma mendengar. Nah, tiba kita muncul satu zaman di era Pak Prabowo ini yang juru bicaranya nantang. Lu udah baca nggak undang-undang RUU TNI-nya? Iya. Masak aja tuh. Ya kan? Masak. Jadi ini memang jubir ini ya perlu diajak, perlu disuruh belajar. Saya menyebut jubir kok diajak debator. Beliau ini lebih tepat sebagai debator ketimbang jadi juru bicara. Kalau forumnya debat, ya beliau lah yang maju tuh. Tapi kalau forumnya juru bicara, ya carilah orang yang lebih mau mendengar, menjelaskan dengan tepat dan sebagainya. Saya ini sebetulnya juga butuh jubir nih Bang. Gimana hati saya ini supaya laris. Laris. Iya. Jadi jangan saya promosiin Iya. gitu. Itu harus jubir otentik. Iya, yang lain. Siapa tahu nanti dijadikan catering haji. Betul. Ya kan orang sate semua. Iya kan? Kalau tenaga sih banyak mukimin Madura di sana. Di sana ya. Bisa kita manfaatkan itu Bang. Kerjasama ya. Iya kerjasama. Ya. Itu butuh jubir. Nah ini terima kasih Bang kalau gitu Bang. Sama-sama Cak. Bang Ray ini selalu memberikan inspirasi kayak produk tertentu. Nggak usah disebut. Jangan. Kita kena band nanti. Kena band. Nanti channel kita ditutup. gitu ya. Ditutup. Jadi sekali lagi terima kasih Bang Ray sudah datang ke sini untuk memberikan inspirasi. Saya yang di kampung kemarin tertutup, akses itu sekarang mulai buka lagi Bang. Gitu. Seperti orang kena di SE Pak Terawan, kebuka semua gitu. Tapi Bang kalau bicara lain kali, kalau bicara gitu jangan keras-keras. Ini ada guru SMA kita ampun. Nggak apa-apa ini jadi nggak aman ya. Kamu kalau misalnya dipecat nggak apa-apa. Waduh, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Cak. Cak Imam nggak apa-apa. Bukan. Nanti kita masukkan lagi. Masukkan lagi kemana tuh? Ya, nggak tahu. Pokoknya masuk aja gitu. Gitu. Ya, jadi terima kasih Bang Ray. Bicara keras, Cak. Enggak. Cuma mancing kita untuk keras. Iya. Udah keras Bang Ray, enggak usah dipancing. Minggu depan kamu kesini lagi. Oh, siap. Aman. Enak satenya. Kamu kesini lagi minggu depan ini. Aku kalau nggak ada temannya nih, ngobrol sini nggak enak. Itu nggak ada aja teman diskusi. Betul. Jadi pemirsa, obrolan kita ini di Idul Fitri ternyata sangat menarik. Ada Bang Ray yang memberikan inspirasi kepada kita semua mengenai situasi politik terkini, terutama soal kunjungannya para menteri ke rumahnya Pak Jokowi. Dan rumah Pak Jokowi seakan-akan menjadi tempat wisata. Gitu. Nah, ini mungkin publik juga bertanya-tanya sih apa sebetulnya motivasinya, sudah dijelaskan semuanya tadi oleh Bang Ray. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus menonton sajian tentang demokrasi atau Sate Demokrasi bersama Cak Imam yang sekarang juga ada Cak Falah. Apalagi ada Bang Ray. Belang-belang juga lagi kita. Belang-belang juga. Iya. Tapi belangmu hitam. Iya kan gelap Cak, gelap. Kalau aku kan merah. Oh, merah. Seperti zebra kerokan.